Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengikuti rapat koordinasi kesiapan presidensi Indonesia di KTT G20 yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan di Bali. Dalam kesempatan itu, Menhub membeberkan sejumlah langkah untuk mendukung kelancaran konektivitas dan aksesibilitas transportasi pada pelaksanaan KTT G20 tahun 2022. Menhub menjelaskan sejumlah langkah yang tengah disiapkan di Bali, diantaranya menyiapkan Bandara Internasional Ngurah Rai, pengadaan bus listrik dan stasiun pengisian daya atau charging station, pengadaan halte Transmetro Dewata, dan manajemen rekayasa lalu lintas di Bali. Mengenai kesiapan bandara untuk kedatangan para delegasi, Menhub mengatakan Bandara I Gusti Ngurah Rai telah memiliki kapasitas yang memadai. Namun demikian, Kemenhub tetap melakukan upaya antisipasi dengan menyiapkan bandara alternatif untuk tempat parkir pesawat para delegasi, yaitu Bandara Internasional yang ada di Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Lombok, dan Makassar. Saat ini Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai memiliki panjang runway 3.000 x 45 meter, 2 apron di utara dan selatan yang dapat menampung 1 pesawat wide big body, 12 pesawat wide body, 50 pesawat narrow body, dan 2 helikopter. Bandara ini juga memiliki terminal penumpang seluas 2.872 meter persegi dengan dilengkapi 20 konter imigrasi dan 8 konter bea cukai serta fasilitas ruang tunggu berukuran 8.897 meter persegi. Di sektor darat, Kemenhub bersama Korlantas Polri juga menyiapkan manajemen rekayasa lalu lintas, misalnya yaitu pemberlakuan ganjil genap dan pembatasan operasional angkutan barang di 10 ruas jalan dari bandara menuju lokasi acara, serta pemberlakuan satu arah atau one way di beberapa ruas jalan di Bali. Selain itu juga disiapkan bus listrik melalui skema by the service atau BTS dan shuttle bus dari bandara ke lokasi acara di Nusa Dua Bali. Selain di Bali, sejumlah infrastruktur transportasi dari dan ke Bali juga tengah disiapkan untuk mendukung kegiatan KTT G20. Yaitu pengembangan terminal wisata Pelabuhan Labuan Bajo, pengembangan Bandara Komodo, revitalisasi Bandara Halim Perdana Kusuma, serta peningkatan layanan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta mulai tahapan pengecekan kesehatan, imigrasi, custom clearance, dan pengantaran delegasi menuju akomodasi masing-masing. Kemenhub juga akan memastikan penerapan protokol kesehatan yang ketat di simpul transportasi, meliputi ruangan untuk pengecekan tes PCR, mitigasi kasus positif COVID-19, kebijakan isolasi, dan sejumlah langkah antisipatif lainnya. Bali Pos melaporkan.